Saudaraku, selamat pagi. Izinkan saya meneruskan renungan singkat kami. Kali ini saya beri tema, datanglah pada Tuhan Yesus, batu hidup, batu penjuru. Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4, berbunyi demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus di mata para penulis mula-mula dalam kekristenan digambarkan dengan berbagai analogi. Salah satu yang disebut adalah bahwa Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai batu penjuru, sebagai batu hidup yang berharga di mata Allah. Kalau ini dikaitkan dengan Mazmur 118 ayat 22, maka ayat ini berkaitan dengan Israel yang sesungguhnya pada waktu itu juga seperti batu penjuru, batu yang hidup yang ditempatkan di Sion, yang ditolak oleh para orang-orang bangunan, ditolak oleh dunia ini, tetapi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi umat Tuhan yang membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian saudaraku, teks tadi secara spesifik mengacu kepada Tuhan Yesus yang merupakan penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Namun Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai batu yang hidup itu juga ditolak, bahkan ditolak oleh umat Israel sendiri. Yesaya pasal 28 ayat 16 berkata, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Yang artinya ini berkaitan dengan gambaran bangunan, saudaraku, di mana bangunan itu ada batu penjuru yang indah, yang kuat, ada pondasi yang kuat sehingga setiap orang yang tinggal di situ, ada di rumah itu, dia menjadi nyaman, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut, tidak akan mendapatkan malapetaka. Saudaraku, dalam hidup ini, karena kuasa dosa dan konsekuensi dosa, maka manusia, kalau dia tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan, dia akan binasa. Karena itu, Tuhan mengundang supaya kita datang kepada Yesus. Dialah pribadi yang bisa memberi solusi, yang digambarkan seperti batu penjuru, batu yang mahal, yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan, tetapi yang berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena oleh Yesus itulah, saudaraku, setiap orang yang percaya diampuni dosanya, orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan masa depan, damai sejahtera, bukan hanya di bumi, bahkan di surga. Tuhan menjanjikan itu. Karena itu teks kita mengatakan supaya kita percaya kepada Yesus, datang pada Yesus, beriman kepada Yesus, berserah kepada Yesus, dan mentaati sabda Yesus. Dialah batu penjuru yang membuat kita kokoh, kuat menghadapi arus dan tantangan zaman. Bagi orang yang percaya, saudaraku, maka Yesus adalah keselamatan dan damai sejahtera. Yesus itu adalah sahabat kita. Tapi bagi orang yang tidak percaya, maka Yesus itu adalah hukuman dan kutuk. Karena setiap orang yang menolak dia, saudara, maka Yesus itu menjadi seperti batu sentuhan, batu sandungan yang membuat orang tersandung dan akhirnya terjatuh dan binasa karena dosanya. Karena itu, saudaraku, tak kita menasihati kita, marilah kita datang kepada Yesus. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, batu penjuru, tempat yang aman berlindung, tempat yang tidak goyah oleh karena situasi zaman. Yesus adalah batu penjuru yang menjadi tempat bernaung kita, menjadi tempat di mana kita punya masa depan. Mari kita percaya, karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, sang batu hidup, batu penjuru itu tidak akan pernah dipermalukan. 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengenal Yesus, supaya kami sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh taat kepada sabda Yesus. Kami mohon berkat Tuhan dalam segala kehidupan situasi zaman yang dipenuhi dengan egoisme, dosa, dan kemunafikan. Kami rindu hidup yang patut sesuai dengan sabda-Mu.
Berkati negeri kami yang pada bulan ini merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Masa depan Indonesia kiranya diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan berkati saudaraku.